Sebanyak 127 orang di Klaten, Jawa Tengah diduga keracunan makanan di pegelaran wayang kulit. Satu di antara korban keracunan makanan di pegelaran wayang kulit tersebut dikabarkan meninggal dunia. Insiden tersebut membuat pihak penyelenggara pertunjukan wayang kulit syok lantaran tak menduga bakal terjadi insiden keracunan makanan. Pegelaran wayang kulit tersebut diselenggarakan satu keluarga di Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam rangka syukuran. Acara syukuran tersebut sekaligus halal bihalal keluarga besar. Namun tak menyangka akan berakhir petaka. Adik ipar dari penyelenggara acara itu, Sumardi tak menyangka acara syukuran sekaligus halal bihalal keluarga besarnya berujung malapetaka. Total 127 warga mengalami keracunan makanan, sedangkan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Kakak Sumardi bahkan turut menjadi korban. Sementara ia selamat berkat kebiasaannya yang tak makan selepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sumardi menjelaskan, Sabtu, 12 April 2025, keluarga besarnya mengadakan acara pertemuan dalam balutan halal bihalal. Setelahnya, keluarga besar mengadakan pentas wayang kulit untuk umum. Siangnya keluarga yang malamnya wayangan. Siang acara terah, terus malam dilanjut wayangan aja, kata Sumardi saat ditemui awak media, Selasa, 15 April 2025, dikutip dari tribunsolo.com. Sumardi menjelaskan, saat pagelaran wayang kulit, ada sekira 200 warga yang menghadiri dan menyantap sajian yang disiapkan oleh keluarganya. Untuk acara itu, pihak keluarga menyediakan 250 lebih makanan ringan dan berat, termasuk nasi kotak yang diduga jadi penyebab keracunan massal. Makanan-makanan tersebut merupakan hasil masakan yang disiapkan oleh warga sekitar kediaman sang kakak. Rewang atau gotong royong warga. Ada snacknya kacang, brownies, makanannya ya nasi, rendang, sambal goreng krecek, acar sama kerupuk, kata dia. Namun, ia tak menyangka acara itu berujung petaka bagi warga. Keesokan harinya selepas acara, banyak warga yang mengalami gejala keracunan. Bahkan, sang kakak, Waluyo yang merupakan pemilik rumah juga mengalami gejala serupa hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Ya kaget, saya terus terang kaget. Informasinya kok ada yang diare. Keluarga ada yang dirawat, di RS1. Kakak, soalnya ini rumah kakak, kami merantau, bebernya. Kondisi awal pusing sama diare. Awalnya di rumah sekarang dibawa ke RS Bagas Waras, imbuhnya. Namun, Sumardi bersyukur, ia tak menjadi korban karena kebiasaannya yang tidak makan setelah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya kebetulan lewat jam 10 malam sedang tidak makan, terangnya. Atas kejadian tersebut, Sumardi dan keluarga besarnya meminta maaf kepada seluruh warga yang menjadi korban keracunan. Ia dan keluarga berinisiatif untuk mendatangi para korban, termasuk keluarga Suparno yang meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.